Torang Petampa Bacerita. Oke, ketemu kita di podcast Tesulut Torang Petampa Bacerita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Dan gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita doakan sehat selalu ya. Kali ini saya kedatangan orang yang kita punya banyak pertanyaan sama beliau nih ya. Saya sebut dengan hormat nih, Pak Dr. Antonius Dian Wirawan. Benar Pak Dok ya? Ya, benar sekali. Salam sehat Dok ya. Gimana kabarnya nih? Kabar sehat baik, ya? begitu. Baik ya. Oke, saya panggilnya Pak. Bapak kayaknya masih terlalu muda ini. Saya kalah ganteng sama beliau hari ini. Baik, beliau ini adalah dokter yang bertugas di pos vaksinasi di Rumah Sakit Prof. Kando. Benar ya Dok ya? Iya, benar sekali. Sebagai apa itu Dok? Saya sebagai penanggung jawab pos pelayanan vaksinasi COVID Rumah Sakit Profesor Dr. RD Kando. RD Kando. Oh ya, jadi penanggung jawab pos pelayanan vaksinasi COVID. ya. COVID. Oke, penanggung jawabnya. Saya yakin kita punya begitu banyak pertanyaan sama beliau dan kita akan coba nanti tanya. Pak dokter ini masih muda sekali dan infonya belum menikah. Jadi silakan berharap bagi yang para jomblo. Masih muda tapi udah, beliau ini bukan hanya dokter biasa tapi di belakang ini ada gelar SPPD, itu apa ya, spesialis penyakit dalam. Itu setelah, kalau urutan ini berarti setelah dokter, yes. Apa ya kalau sekarang SKM ya atau langsung dokter gitu ya? Sekarang setelah pendidikan dokter umum, nanti ada internship 1 tahun. Nah, kemudian nanti boleh mau lanjut menjadi dokter umum atau mau melanjutkan pendidikan lanjutan ke dokter spesialis. Dokter gitu. umum atau dokter spesialis. Oh, itu pilihan ya. Saya kira dokter umum dulu terus praktek sekian tahun baru boleh ngambil spesialis. Iya, ada kriteria-kriteria tertentu nanti dari masing-masing universitas. Oh, gitu. Oh, beda universitas, beda kebijakannya juga kali ya. Oh ya, oke. Beliau ini lahirnya, boleh nggak saya sebut tahunnya Dok? Boleh ya. Tahun 1983. Ngitung sendiri deh kira-kira umurnya berapa sekarang. Masih muda sekali udah dokter spesialis. Ini kayaknya dokter milenial juga nih. Amin. Iya Pak Dokter, kita hari ini mau bincang-bincang soal vaksin nih. Siap. Jadi vaksinasi yang pertama ini kan udah kick off katanya bulan Desember kemarin. Saya baca di artikelnya begitu, kick off vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana pelaksanaannya? Apakah, soalnya gini, saya punya anak nih. Punya anak yang umurnya di bawah 12 tahun. Nah, ini kan kebetulan dia kelas 6 SD. Nah, katanya kalau mau ikut ujian harus vaksin. Nah, istri saya ragu gitu. Jadi sampai sekarang anaknya belum dikasih vaksin. Ya siapa tahu bisa Pak Dokter kasih pencerahan buat kita semua ini. Pas ini pertanyaan pertamanya itu. Pertanyaannya gini. Apakah vaksin itu memang diwajibkan untuk anak yang usia 11 sampai 6 sampai 11 tahun? Yang kedua, seberapa efikasinya mungkin kalau istilahnya ya, vaksin ini seberapa penting untuk anak di usia segitu? Mengingat ketika awal vaksin kan mereka ini belum terlalu bahkan tidak divaksin anak usia 12 tahun, di bawah 12 tahun. Gimana penjelasannya itu Dok? Iya, saya mungkin izin buka masker agar lebih jelas. Iya, biar gantengnya kelihatan. Iya, silakan.
Jadi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun sekarang sudah direkomendasikan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 19 juga. Itu berdasarkan rekomendasi dari ITAGI. Kemudian dari BPOM juga sudah ada rekomendasinya. Nanti yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi tidak hanya di Indonesia saja untuk pemberian vaksinasi pada usia 6 sampai 11 tahun, tapi di negara-negara lain sebenarnya sudah dijalankan. Hanya saja untuk izinnya untuk emergency use-nya itu baru keluar untuk yang di Indonesia. Itu dari BPOM ya? Iya, dari BPOM. BPOM ya. Oke. Nah, seberapa penting ini pertanyaannya? Karena kan kemarin di saat lagi rame-ramenya ya, lagi puncak-puncaknya COVID, malah anak-anak usia di bawah 12 nggak divaksin tuh. Iya. Jadi kan sebenarnya tujuan vaksinasi itu tidak hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi tujuannya untuk masyarakat umum keseluruhan. Oke. Jadi pada waktu awal-awal kenapa direkomendasikan hanya pada usia 18 tahun ke atas? Satu, karena dari penelitian-penelitian yang ada, semua sasarannya atau semua ujinya itu hanya dilakukan pada orang-orang usia 18 tahun ke atas. Jadi ini kan menyangkut uji klinis. Betul, karena kalau misalnya kita berikan tidak sesuai dengan uji klinisnya, maka belum ada rekomendasi. Kita belum punya bukti-bukti kuat atau bukti-bukti ilmiah. Jadi waktu awal penelitian-penelitian yang ada hampir semua menyusur di usia 18 tahun ke atas. Nanti ada ya beberapa negara yang coba di lansia atau di atas 60 tahun. Nomor 1 harus aman dulu. Baru setelah aman, efektif enggak untuk melindungi kita dari penyakit COVID ini. Selain itu, setelah lansia berjalan, ternyata lansia aman, dicoba lagi usia yang lebih muda lagi dari 18 tahun, yaitu yang 12 tahun ke atas ternyata juga cukup aman. Setelah aman, efektivitasnya sama dengan pemberiannya pada usia 18 tahun ke atas. Dan pada akhirnya diuji juga kepada usia yang 6 sampai 11 tahun, begitu juga aman dan juga efektif, sehingga akhirnya dikeluarkan rekomendasi untuk pemberian vaksin itu. Kalau di Manado sendiri udah berjalan ya itu vaksin? Sudah berjalan. Iya, saya cuma mengkonfirmasi, tahu sih jawabannya karena tadi saya kan udah kasih bocoran, anak saya setengah dipaksa buat vaksin. Jadi sepenting itu ya dok ya, mestinya ya kalau anak-anak ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk melindungi diri mereka juga nih ya. Betul, nomor 1 melindungi diri kita sendiri. Yang keduanya dengan kita itu divaksin. Jadi kalau misalnya satu rumah, mamanya, papanya, anak-anaknya, kemudian nenek kakeknya semuanya sudah divaksin, artinya keluarga itu lebih siap untuk menghadapi si COVID-19 ini. Wah, iya. Untuk membentuk herd immunity kali ya? Iya betul, kekebalan. Jadi kalau herd immunity-nya juga masuk anak-anak kan? Iya. Berarti kan makin kuat lah kita, makin strong kalau bahasa sekarang. Amin. Iya dok. Kalau begitu berarti vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 ini kan kayak yang kami alami kemarin ketika setelah divaksin orang react. Artinya katanya sih ya, saya pernah baca kalau makin ada reaksi setelah divaksin itu tingkat efikasinya makin bagus. Katanya gitu. Ini saya mau konfirmasi. Kebetulan kan ada Pak Dokter nih. Bisa dikonfirmasi ini hoax apa fakta gitu. Jadi kan ada orang yang habis divaksin biasa-biasa aja. Itu malah bahaya katanya. Tingkat ininya kurang begitu. Malah mereka yang sempat kena demam. Nah, tergantung jenis merek vaksin juga menentukan efek sampingnya gitu. Kayak ya saya sebut Sinovac ya. Kalau Sinovac katanya yang bikin orang bisa demam, tapi katanya sih tingkat efikasinya jauh lebih rendah dibanding AstraZeneca. Kan dua ini yang selain ada Pfizer ya, tapi kan yang masyarakat kita rata-rata pakai dua itu, antara Sinovac atau AstraZeneca gitu. Nah kan ada yang sampai demam, ada yang nafsu makannya malah meningkat, ada yang sempat pusing, mual-mual dan sebagainya.
bahkan sampai ada yang meninggal. Termasuk yang ketika awal heboh nih vaksin yang usia di bawah 12 tahun, katanya di Makassar kemarin ada yang meninggal 1. Dan ini kan membuat semacam fobia bagi orang. Kan gini, boleh nggak nih saya tanya, vaksin diberikan kepada anak tanpa persetujuan orang tua, boleh nggak? Untuk menjawab yang terakhir dulu ya ini Iya. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 terutama untuk usia 6 sampai 11 tahun, di sini perlu ada didampingi oleh orang tua atau wali. Jadi ketika anak itu datang ke tempat pelayanan vaksin, baik di pos pelayanan vaksin misalnya ke rumah sakit atau juga ada pelayanan yang di sekolah, ada surat atau kartu kendali yang di situ akan berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai screening tentang apakah layak atau tidak layak seseorang itu mendapatkan vaksinasi. Kemudian di akhirnya ada tanda tangan. Karena untuk yang usia 6 sampai 11 tahun dia belum bisa memberikan tanda tangan sendiri. Secara hukum enggak ini kan? Secara hukum belum legal, sehingga di situ ada tanda tangan orang tua atau wali. Artinya sudah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya yang bersangkutan atau dari wali yang bersangkutan. Ini penting. Saya tahan di sini dulu, Dok. Maaf. Berarti surat itu bukan untuk sebagai bentuk lepas tanggung jawabnya pihak kesehatan, nakes dalam hal ini, ketika ada kejadian sesuatu. Karena yang berkembang di masyarakat termasuk saya nih, saya diberitahu orang bahwa harus didampingi orang tua. Oke. Tapi itu katanya supaya ketika ada apa-apa sama si anak, maka pihak yang memberi vaksin itu lepas tanggung jawab. Padahal tidak kalau dengar ini kayaknya beda ya, Dok ya. Iya, tidak begitu ceritanya. Ya. Biar paham nih ya. Jadi gitu ya. Jadi tanda tangan itu karena si anak secara hukum nggak bisa dipakai dong tanda tangannya, ya kan? Kan belum kena hukum positif lah kalau di istilah kita. Tambah lagi untuk men-screening riwayat penyakit, alergi dan sebagainya yang bisa jadi mungkin kontraindikasi sama vaksin ya. Betul kira-kira sekali. Itu kan anak-anak bisa jawabnya keliru nanti. Kalau lebih detail kan orang tuanya. Iya, makanya kita tanyakan orang tua yang mendampingi atau dari wali yang mendampingi. Wali yang mendampingi yang tahu persis riwayat penyakit-penyakit terdahulu atau riwayat-riwayat misalnya pernah divaksinasi sebelumnya, apakah ada alergi berat atau tidak, dan penyakit-penyakit lainnya. Biasanya orang tuanya setidaknya pasti tahu. Luar biasa ini. Jadi dapat pencerahan ini. Mudah-mudahan juga dapat pencerahan semua nih yang ada di menyaksikan podcast kita hari ini. Oke. Nah, baik, saya lanjut di pertanyaan masih di vaksin yang usia 12. Nah, jadi berarti ketika anak-anak itu kemudian divaksin, diharapkan terbentuk immunity, seberapa wajib sih, Dok, untuk anak-anak divaksin? Untuk daya tahan tubuh sendiri masing-masing orang itu berbeda-beda. Betul. Dipengaruhi juga banyak hal, tidak hanya misalnya dari genetik, jadi memang dari bawaan lahir. Ada yang daya tahan tubuhnya rendah, ada yang daya tahan tubuhnya memang sudah tinggi. Kemudian lingkungan juga, lingkungan bisa dari makanan yang kita konsumsi, nutrisi asupan makanan yang kita dapatkan. Kemudian ada riwayat-riwayat tadi alergi atau tidak. Kemudian penyakit-penyakit penyertanya juga itu sangat mempengaruhi. Komorbid ya kita nyebutnya. Ketika ada seseorang yang mempunyai komorbid atau kondisi penyerta, misalnya kalau pada dewasa ada penyakit darah tinggi, atau diabetes, itu daya tahan tubuhnya akan cenderung turun lemah, atau lebih rendah daripada orang yang tidak punya hipertensi atau diabetes. Sama juga pada anak-anak. Nah, anak-anak itu dibandingkan dewasa daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada usia dewasa. Karena pembentukan antibodi pada anak-anak belum sempurna. Sehingga perlu dibantu. Kenapa ada anak-anak vaksinasinya banyak? Dari kecil ada BCG, ada campak dan lain sebagainya. Kan udah itu vaksin juga ya. Walaupun baru viral sekarang nih istilah vaksin lagi. Sudah dari zaman kita kecil dulu dah. Udah BCG, polio dan sebagainya itu ya. Itu vaksin juga kan sebenarnya. Sama vaksin juga. Kita menyebut dulu apa? PIN ya. Pekan Imunisasi Nasional itu kan. Ada seperti itu. Nah, baik, saya
berarti saya next nih, pertanyaan selanjutnya nih kayak gini. Untuk Manado sendiri kan Pak Dokter kayaknya di pos ini ya vaksinasinya ya Iya. dan itu di RS Kando. Artinya untuk sekarang untuk Manado sendiri kira-kira nih estimasinya mungkin nggak terlalu detail tapi Pak Dokter paling nggak punya info lah. Masyarakat Manado khususnya yang Pak Dokter tahu itu berapa persen yang sudah atau yang belum tervaksinasi? Berapa persen yang udah, berapa persen yang belum tuh? Kalau berdasarkan data-data yang kita punya dari di Manado sendiri ada tim vaksin hebat dari Pak Wali Kota. Nah, jadi iya. setiap hari itu akan mengupdate cakupan dan target dari vaksinasi di masing-masing fasilitas pelayanan vaksinasi se-Kota Manado begitu. Ya kalau untuk Manado sendiri sudah lebih dari 70% untuk cakupan imunisasi atau vaksinasi COVID-19-nya ini sendiri. Dan untuk lansia pun sudah di atas 60%. Sehingga gitu. makanya Kota Manado ini sudah direkomendasikan untuk mendapatkan booster vaksinasi yang ketiga. Karena booster. cakupan untuk yang Udah mencapai dewasanya target. sudah lebih dari 70% dan lansianya pun juga sudah lebih dari 60%. Itu udah di atas target ya dok ya? Sudah di atas target. Targetnya semestinya berapa ya? 70% Memang untuk 70 yang ya? dewasa, yang lansia 60%. Ya, targetnya secara nasional gitu ya? Iya, Dan Manado udah mencapai itu ya? betul. Oh, Kalau iya. dari nasional dan juga internasional dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, Mm-mm. itu kan kenapa dikasih angka 70%, tujuannya adalah untuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Iya. Jadi ketika suatu masyarakat atau suatu populasi sudah mencapai di atas 70% tervaksinasi, setidaknya sisa yang 30% itu akan lebih terlindungi dari penyakit, salah satunya COVID ini. Oh Begitu. iya baik. Nah tadi sempat disinggung nih, kebetulan sudah akan direkomendasikan kita di Manado untuk dapat vaksinasi booster ya, Iya. vaksin ketiga ya itu ya dok ya. Yang ketiga. Oke, vaksin booster ini pertanyaan pertama nih. Kan setahu saya nih, kalau booster ketiga ini info yang terakhir saya dapat, Pak Presiden bilang gratis, benar nggak ya? Betul sekali, gratis. Gratis ya. Iya. Nah, ada dua pertanyaannya. Yang pertama, apakah dia akan bertahap? Kan waktu awal-awal kita mau vaksin, waktu vaksinnya belum nyampe ini baru dipesan, sudah heboh se-Indonesia. Yang duluan kan nakes, setelah itu TNI Polri, kemudian tokoh-tokoh publik, ya, anggota dewan, gubernur, wali kota dan seterusnya. Barulah kemudian tenaga publik, public servant, para ASN, pelayanan publik ya kayaknya. Betul sekali. Baru masyarakat umum. Tahapannya kan gitu dok ya. Kalau booster sendiri kira-kira bakal begitu gak ya? Untuk yang booster hampir sama dengan pelayanan vaksin primer. Yang tadi kalau yang primer kan untuk nakes, kemudian TNI Polri, kemudian pelayan publik. Itu tujuannya kenapa dibuat prioritas, karena masyarakat atau warga Indonesia ini kan jumlahnya cukup banyak sekali. Iya betul. Nah, oleh karena itu kalau dibuat untuk semuanya langsung, Iya nomor satu, stok atau ketersediaan vaksin yang ada belum mencukupi. pastinya. Sehingga dibutuhkan ada prioritas siapa yang kira-kira nanti akan mendapatkan dahulu. Nah, intinya siapa yang terpapar lebih banyak, dia akan mendapatkan prioritas. Oke. Yang kedua, siapa yang daya tahan tubuhnya lebih rendah atau yang lebih rentan, Lebih beresiko dia, terkena. betul sekali. Dia Itu di skala menjadi prioritaskan. prioritas. Ya benar-benar. Oleh Iya karena ya. itu makanya waktu yang sekarang untuk pelayanan booster dari vaksin COVID-19 ini prioritas. Nakes kan sudah lewat ya. Nakes sudah Ya udah duluan ya booster dosis ya. yang ketiga semua. Heeh. Kemudian dilanjutkan ini untuk yang lansia. Heeh. Satu tadi karena lansia memang rentan sekali, dia masuk kategori masyarakat rentan atau mudah terpapar dari COVID. Dan yang kedua, jika dapat COVID ternyata gejalanya itu cukup berat dan angka kematiannya juga cukup besar.
sehingga sasarannya lansia. Dan yang ketiga, masyarakat rentan lain, yaitu yang dengan penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi komorbid yang ada seperti penyakit hipertensi, kemudian diabetes, kemudian gangguan jantung, gangguan ginjal dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini untuk pelayanan booster sudah diberikan pada sasaran usia 18 tahun ke atas. Tapi belum semua wilayah kota atau kabupaten se-Indonesia menjalankan itu. Karena kembali lagi stok vaksin atau ketersediaan vaksin terbatas. Sehingga direkomendasikan seperti Kota Manado, kemudian Bitung, Minahasa, kemudian Minahasa Utara, 6 kabupaten atau 8 kabupaten. Di sini sudah direkomendasikan selain melayani lansia juga melayani yang 18 tahun ke atas, terutama yang mereka punya rentan. Tapi untuk Bolmong baru lansia saja seperti itu. Jadi ada beberapa daerah yang memang terbuka langsung semua. Tadi yang terakhir Pak Dokter sebut itu Bolmong hanya untuk lansia dulu. Sementara ini. Pertimbangannya kembali lagi ketika capaian vaksinasi di suatu daerah itu sudah tercapai. Jadi vaksinasi primer di Kota Manado, Bitung, Minahasa udah mencapai itu. Sudah lebih dari 70%. It means dokter wanna say Bolmong belum nyampe targetnya. Belum. Ini buat orang Bolmong yang nyimak nih, cepet-cepet vaksin kalian ya biar dapat bonus booster ketiga ya. Padahal itu juga jadi rebutan juga, sempat was-was karena booster dikirain bayar, ternyata Pak Presiden saya lihat terakhir kasih statement booster itu gratis, dan itu bukan hanya untuk nakes tapi tentu saya kira dengan pertimbangan ketersediaan yang mungkin bukan tidak tersedia tapi bertahap kali ya. Betul sekali. Nah, ini pertanyaannya nih soal booster. Ini kalau yang booster sekarang nih, Dok. Itu mereknya apa sih? Kalau booster yang tersedia pilihannya sebenarnya cukup banyak. Ada juga. Jadi kalau kita mau bagi dua, ada yang jenisnya homolog, ada yang jenisnya heterolog. Heterolog. Betul. Jadi maksudnya, yang homolog itu yang jenis vaksinnya sama. Artinya ketika dia diberikan waktu vaksin dosis pertama dengan dosis kedua itu dengan Sinovac, maka pemberiannya dosis ketiga sama Sinovac juga. Atau AstraZeneca dilanjutkan AstraZeneca dosis ketiga. Itu namanya homolog. Sama jenis. Ada juga yang pilihan kedua yang heterolog. Jadi yang pertama vaksin primernya yang satu kedua misalnya Sinovac. Pilihan untuk yang booster yang dosis ketiganya ini bisa Pfizer, bisa AstraZeneca, dan sudah ada rekomendasi juga bisa Moderna. Artinya jenis lain boleh direkomendasikan. Saya baru mau nanya yang itu sih, niatnya Pak Dokter udah dijelaskan duluan. Jadi ada dua macam ya, saya ulang ya. Kalau homolog dia satu merek dari vaksin apa namanya? Jenis platform yang sama. Jadi mekanisme kerjanya sama. Boosternya tetap sama gitu. Itu homolog ya. Terus ada yang heterolog. Heterolog itu vaksinnya Sinovac. Yang ketiganya ketiga Pfizer misalnya, atau AstraZeneca Moderna. Itu punya Moderna. Itu nggak apa-apa ya, Dok? Karena itu kan semuanya berdasarkan rekomendasi yang ada. Jadi kita nggak cuman asal-asalan, saya mau pilih yang ini, saya mau pilih yang itu. Semuanya ada berdasarkan dari WHO sendiri, dari Badan Kesehatan Dunia. Jadi sudah ada penelitiannya ketika pemberian dosis pertama Sinovac, dosis kedua Sinovac, kemudian dosis ketiganya Sinovac atau berbeda, efektivitasnya akan berapa persen dan lain sebagainya, semuanya ada. Jadi kalau sudah direkomendasikan artinya kita semuanya sudah punya bukti ilmiah yang kuat bahwa memang pemberian dosis booster atau dosis ketiganya ini akan memperkuat dari pemberian dosis pertama dengan dosis keduanya. Oke. Jadi udah ada kajiannya lah, telah ilmiahnya dong. Tinggal pilihannya. Gak main colok aja nih nakesnya ya. Tinggal pilihannya sendiri. Kalau untuk Kota Manado kemarin rekomendasinya kalau yang Sinovac akan dilanjutkan dengan AstraZeneca ataupun Pfizer. Sedangkan untuk yang AstraZeneca ketiganya dilanjutkan dengan Moderna. Sedangkan untuk yang Pfizer dengan Moderna karena belum sampai 6 bulan
masa berjalan ini ya. sehingga belum direkomendasikan. Oh gitu. Ya makin jelas sudah semuanya. Oke Pak Dokter, ini walaupun udah pertanyaan yang agak klasik ya. Memang kalau ada efek samping gitu dari vaksin nih. Walaupun pertanyaan ini udah lama ya, tapi saya pikir di kesempatan ini paling bagusnya kalau bisa terjawab juga dengan info dari Pak Dokter buat kita. Saya punya teman yang sampai sekarang nggak mau divaksin gara-gara tetangganya mati habis divaksin nih. Maaf agak kasar ya Dok ya. Pak Dokter orangnya lembut, saya bicaranya kasar terus. Katanya sih kalau waktu dia habis divaksin dia demam, dia minta obat, dikasihnya paracetamol doang. Apa iya? Cuman paracetamol doang Dok? Untuk kelas vaksin yang keras gitu masuk ke tubuh kita, apa nggak ada gitu yang obat untuk penanganannya, antisipasinya ya? Memang karena ini vaksin ya udah ketahuan karena hasil vaksin, habis vaksin naik demam gitu, ada obat tertentu yang memang khusus untuk itu. Emang nggak ada, emang paracetamol aja cukup ya Dok? Iya, jadi sebenarnya yang kita sebut dengan reaksi pasca vaksinasi atau yang disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu sifatnya bisa yang ringan, bisa yang sedang, ataupun yang berat. Oke. Ketika ringan mungkin gejalanya hanya gejala lokal saja, misalnya di tempat penyuntikan rasa pegal, bengkak, mati rasa mungkin, kram ya. Atau kadang sedikit kemerahan, itu masih reaksi lokal saja. Boleh kalau misalnya mau dikompres dengan air es atau air dingin, atau misalnya terlalu mengganggu karena nyerinya, boleh minum paracetamol untuk pengurang nyeri atau obat anti pengurang nyeri yang lainnya pun juga boleh. Jadi bukan hanya paracetamol. Kalau misalnya kondisi yang sedang, misalnya dia timbul gatal-gatal di bercak merah di gitu, lengan yang di tempat penyuntikan, begitu bisa diberikan obat-obatan seperti anti alergi. Jadi kan itu sebenarnya vaksin yang diberikan ada manfaat, ada efek sampingnya. Jadi kita timbang-timbang, ketika manfaatnya lebih besar daripada efek sampingnya, pasti tetap direkomendasi. Kecuali efek sampingnya besar. Misalnya ada beberapa kasus yang kejadian ikutan pasca imunisasinya itu cukup berat, terutama orang-orang yang punya riwayat alergi berat sebelumnya. Misalnya ada suntik obat, dia langsung pingsan, kejang-kejang, atau sesak nafas hebat, begitu penurunan kesadaran. Makanya di formulir screening atau di kartu kendali sudah ditanyakan di situ, apakah Anda pernah mengalami reaksi berat oleh karena vaksin lain. Begitu. Jadi di form screening itu sudah kita buat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Jadi untuk pemberian obat-obatan setelah vaksinasi ya sesuai dengan gejalanya. Kalau dia ada mual muntah, boleh pakai obat-obatan anti mual. Misalnya ada sakit kepala, boleh minum obat sakit kepala dan lain sebagainya. Jadi tidak cuman hanya paracetamol saja. Saja kalau berat, berarti kan tidak mungkin hanya obat yang diminum saja, sehingga perlu penanganan perawatan di rumah sakit. Misalnya ada pasang IV line atau infus seperti itu. Kalau udah berat sekali maksudnya. Iya, misalnya reaksi alerginya dia baru suntik vaksin nggak sampai 5 menit langsung nggak sadar, atau langsung penurunan kesadaran, atau misalnya kejang-kejang, atau langsung ruam-ruam satu badan. Berarti kan dia masuk di gejala yang reaksi cepat. Oleh karena itu kalau minum obat tidak akan secepat itu. Oleh karena itu langsung dibawa ke penanganan. Betul. Ya tapi kan sebelum vaksin seharusnya di screening dulu. Betul. Saya termasuk pernah gagal vaksin karena ya suka begadang sih jujur. Akhirnya tekanan darah turun kayaknya. Belum boleh katanya waktu itu. Kan jadi hal-hal begini kan sebenarnya terhindarkan dengan adanya screening sebelum penyuntikan vaksinasinya tadi kan? Betul. Karena tujuan utamanya screening adalah untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ini. Saya pikir juga kan kayaknya vaksin ini sengaja untuk pembantaian, ya ampun, ekstrim sekali Anda. Gitu ya. Iya, dan yang kedua setelah vaksinasi akan ada di meja atau di pos yang terakhir itu ada observasi. 15 menit sampai 30 menit pasca vaksinasi akan dilihat apakah ada
gejala-gejala yang timbul tadi, apakah pusing, sakit kepala, demam. Iya, reaksinya gimana ya? Betul, karena dari penelitian-penelitian yang ada, vaksin ini dia akan bereaksi yang jenis yang cepat dalam 15-30 menit pertama, kemudian ada yang tipe lambat bisa sampai 2-3 hari setelah dilakukan penyuntikan. Nah, kalau ada yang muncul gejala lebih dari hari ketiga, atau misalnya 1 minggu setelah, dok saya 1 bulan yang lalu vaksin, kadang kan suka dihubung-hubungkan seperti itu, kemungkinan besar tidak ada kaitannya atau not related dengan vaksinnya. Hanya saja orang-orang selalu menghubung-hubungkan, dok 1 minggu yang lalu saya divaksin ini terus sekarang saya jadi demam-demam. Seminggu? Ada yang bilang seminggu, ada yang sebulan, bahkan dok 3 bulan yang lalu saya vaksin, tetap dihubungkannya dengan vaksin. Itu bukan just not related sih, dok. Itu namanya Anda terlalu parno kali ya. Oleh karena itu di kartu vaksin di bagian bawahnya tetap ditulis pelaksananya dari misalnya dari rumah sakit Kando. Bila ada keluhan atau ada yang perlu ditanyakan, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi kalau di rumah sakit Kando ada nomor telepon saya di sana. Jadi siap sedia. Nomor telepon buat pengaduan ya, bukan curhat nih. Ya. Baik. Ini dok, kan ini lagi rame nih, apalagi menimpa yang artis kemarin nih, soal varian baru Omikron kayaknya. Itu seberbahaya apa sih Omikron dibanding yang kan udah ada varian apa nih? Alpha, Beta, Delta ya kemarin ya yang terakhir. Iya. Setelah itu Omikron ada lagi apa? Apa ya sekarang ini? Ada sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali variannya. Ya yang Omikron dulu deh, gimana tuh kalau Omikron bedanya apa yang sama yang sudah gitu? Ya, jadi mungkin awalnya kita harus ketahui dahulu bahwa semua jenis virus, tidak hanya virus COVID, dia mempunyai kecenderungan untuk bermutasi. Artinya ketika virus tersebut mendapatkan kondisi yang tidak pas untuk dirinya hidup, dia akan mengubah, menyesuaikan diri. Kalau manusia panas, nyalakan kipas angin. Kalau misalnya hujan deras, pakai payung. Virus itu juga begitu, dia mampu beradaptasi yang disebut mutasi. Dia rubah struktur genetiknya. Terus ya tadi payungnya, jadi ada amplopnya atau pelindungnya itu semakin dipertebal dan lain sebagainya. Itu tidak hanya virus COVID. Jadi semua jenis virus dia akan berusaha punya kecenderungan bermutasi. Tujuannya untuk agar dia tetap hidup. Iya. Nah, untuk jenis-jenis dari varian dari COVID-19 ini banyak yang kita ketahui. Mungkin dari awal ada alpha, beta dan lain sebagainya. Nah, penamaan itu sebelumnya ada yang disebut B119, B165 dan lain sebagainya. Kayak merek pesawat aja ya. Hanya saja kalau dengan kode-kode yang begitu mungkin hanya peneliti saja yang paham. Ngerti, betul. Oleh karena itu, dan juga waktu awal mungkin pakai ini COVID-nya Inggris, ini COVID-nya India. Iya, betul. Nah, itu tidak enak didengar, kesannya negara-negara tersebut ini dituduh yang penyebab. Begitu akhirnya dibuat kesepakatan untuk penamaan dari mutasi virus COVID ini dengan itu alfabet. Jadi alfa, beta, delta, gamma, kappa. Dan kan mestinya omega dong. Kok jadi omikron? Iya, jadi sebenarnya ada banyak sebelum omikron punya, ada itu juga. Iya. Nah, sebelum diketemukan dibagi lagi, ada yang variant of interest, ada variant of concern. Jadi ketika suatu mutasi yang baru itu dicurigai, misalnya penyebarannya lebih cepat, atau dia gejalanya lebih berat, maka dia masuk di kelompok, digeser ke kelompok yang variant of concern. Artinya kita agar lebih waspada lagi. Nah, waktu alpha, beta, masih biasa-biasa aja, dia hanya masuk di variant of interest saja, tapi tidak masuk di variant of concern. Jadi nggak diperhatikan. Jadi ada yang of interest, ada yang of concern ya. Sebelumnya ketika ketemu muncul baru, misalnya di Tomohon ada muncul baru nih. Ini ya. Varian baru, masuk dulu di kelompok variant of interest itu. Nah, diteliti lagi jenis yang itu, apakah penyebarannya lebih cepat, 2 gejalanya apa lebih berat,
efek kesakitan kemudian kematiannya tinggi atau tidak. Ketika itu masuk dalam kategori yang berbahaya, dia akan dimasukkan ke yang varian of concern. Of course. Makanya ketika Butuh varian perhatian Delta lebih, muncul, karena kematiannya cukup tinggi. Dan Betul. penyebarannya cepat sekali. Penyebaran cepat, menyerangnya lebih ganas katanya gitu ya. Itu langsung status of concern berarti. Iya, langsung Delta. Nah, setelah Delta sudah mereda, si virus sudah udah nggak cocok lagi nih hidup di kondisi yang sekarang. Dia bermutasi lagi nih. Bermutasi lagi. Kenapa varian Omicron ini dicurigai menyebabkan gejala berat dan lain sebagainya? Karena ternyata mutasi yang terjadi cukup banyak. Ada sekitar 50 lebih mutasi. Jadi tidak hanya di payungnya atau di kapsulnya, kemudian di duri-durinya kan kalau virus kalau COVID kita kan lihat ada COVID ya. Spike-nya itu ada duri-durinya. Itu juga mutasinya banyak sekali. Padahal sampai durinya di level durinya betul, ya. Padahal durinya adalah tempat menempelnya di tubuh kita. Iya, betul. Jadi itu bermutasi juga. Bermutasi juga. Makanya dikhawatirkan dengan mutasi yang banyak itu kemungkinan besar satu penyebarannya cepat, menginfeksi orangnya juga lebih cepat. Wow. Dikhawatirkan juga gejalanya akan berat. Ya, tapi ternyata yang sudah terbukti sampai saat ini hampir 99% untuk yang varian Omicron ini memang betul lebih cepat. Oh gitu. Omicron ya. Kemudian untuk yang beratnya sampai saat ini hanya sekitar 1% saja yang berat. Tapi kita nggak tahu 1% itu kan banyak faktor yang menyebabkan. Bisa saja dia ada komorbidnya, ternyata dia sudah ada penyakit diabetes, darah tinggi, ternyata ada stroke, sakit jantung. Mungkin itu kematiannya disebabkan oleh hal tersebut. Tapi dari data yang ada sudah dikeluarkan juga dari covid.go.id, kalau kita mau lihat 99% untuk yang varian Omicron ini dia memang sudah terbukti lebih cepat menyebar, tapi gejalanya ringan, hampir malah mungkin kadang-kadang orang tidak ada gejala apa-apa tanpa atau gejala. asimptomatik. Betul. Makanya mungkin orang lebih nggak peduli atau nggak care. Iya. Karena kalau waspada. Ketika kita ada gejala, kita akan saya isolasi di rumah aja nih. Ketika gejalanya lebih berat, saya ke rumah sakit nih. Tapi ketika kita tidak ada gejala, berarti kita kemana-mana. Padahal sesungguhnya ini ternyata sudah melekat pada tubuh kita dan kita bertemu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita, akhirnya menyebar dengan dan cepat ketemu sama orang yang tingkat imunitasnya rendah bisa tembus dia ya, kira-kira gitu. Saya agak paham sih mulai penjelasannya Pak Dokter. Nah, kan Pak Dokter itu tugasnya di rumah sakit Kandau nih. Ini RSUP, rumah sakit. Ya, artinya datanya pusat data untuk urusan vaksin, urusan virus di sana ya. Kalau untuk pusat data vaksin mungkin di Dinas Kesehatan ya. Oh kita gitu kan ya. Sebagai fasilitas pelayanan juga. Iya, tapi paling enggak datanya ada juga kan di catatannya. Kalau misalnya dari puskesmas atau apa yang ragu-ragu apakah ini boleh diberikan, pasti dirujuk. Iya, enggak, soalnya gini, setahu saya nih kan itu rumah sakit daerah ya, maksudnya orang kalau ada pasien parah dari daerah Bolmong misalnya, rujuknya kan nggak kemana-mana di sini, pastinya ke Malalayang dong. Iya, betul. Nah, berarti paling nggak datanya kalau di Manado sendiri nih sudah ada nggak sih Omicron ini? Soalnya kemarin saya dengar ini kan simpang siur nih, makanya kita butuh penjelasan ya, kita tunggu penjelasannya Pak Dokter kayak gimana. Katanya ada yang dari Cina datang di sini, terus sempat dikarantina dan udah mulai menyebar. Dan ini menimbulkan keresahan lagi. Walaupun kadang-kadang masyarakat kita juga harus dibikin resah sih. Udah mulai malas pakai masker soalnya. Agar takut sedikit. Iya, biar tetap waspada. Tapi gimana tuh, Dok? Omicron. Untuk sampai saat ini kasus Omicron di Kota Manado bahkan di Sulawesi Utara masih tidak ada. Isunya nggak ada ya? Tidak ada, bukan isunya, memang datanya. Memang karena semua data yang PCR-nya positif itu akan dikirim ke Jakarta untuk dilakukan genome sequencing. Jadi mau dilihat ini jenisnya jenis yang mana. Apakah jenis alpha, beta, delta atau gamma atau yang lain atau omikron termasuk di situ. Sampai dan saat ini belum ada. Waktu lalu memang sempat ada karena semua pelaku perjalanan baik domestik ataupun internasional yang masuk di kota
Manado, karena mau masuk ke Sulut kan masuknya pasti ke Manado. Iya, Seperti betul. itu. Sehingga semua yang pelaku perjalanan ini baik turis kah atau yang domestik atau internasional atau juga ada pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar kemudian pulang ke sini, semuanya tetap dilakukan screening di situ. Ketika nanti antigen positif akan dilanjutkan PCR positif akan dilanjutkan untuk pemeriksaan genome sequencing itu atau pemeriksaan jenis varian dari virus. Dan sejauh ini terdeteksi Manado. Sampai saat ini ya waktu lalu memang ada dari pelaku perjalanan dari negara lain yang datang ke Indonesia melalui kota Manado. Dia akan di karantina karena tidak ada gejala yang spesifik, akan dikarantina di pos-pos tertentu. Kalau di sini tempatnya di Diklat yang di Maumbi, kemudian juga di Rumah Sakit Kitawaya. Ketika ada gejala akan dimasukkan ke rumah sakit. Di karantina di sana. Iya, kalau karantina kan yang tanpa gejala. Iya. Kalau yang isolasi berarti sudah ada bukti positif. Oke, sudah terdeteksi positif. Tinggal mau pastikan apakah ini jenis Omicron atau bukan. Apa gitu ya. Iya, biar lebih aman. Iya. Lah kalau memang Omicron di Manado ini aman, pertanyaan saya nih, saya dapat info bandara kita Samratulangi itu menerapkan sistem antigen untuk semua yang keluar masuk bandara. Bukan cuma mereka yang mau melakukan perjalanan loh, Dok. Semua yang mau masuk. Jadi saya mau nganter istri saya mungkin mau berangkat, harus antigen dulu sebelum masuk bandara. Dan saya dapat info lagi, itu di tempat lain nggak ada. Bahkan di Bali yang tingkat mungkin pergerakannya, mobilitasnya lebih tinggi dibanding kita yang di Manado. Itu kenapa ya bisa begitu ya? Di sini kok ketat sekali padahal Omikronnya tadi bilangnya aman. Betul. Apa terlalu halu, apa fobia, apa gimana? Jadi hal itu tidak hanya berdasarkan itu saja, maksudnya bukan ketakutan semata atau khawatir begini. Jadi sebelumnya untuk pemeriksaan antigen di bandara sendiri untuk pelaku perjalanan yang datang masuk di kota Manado ataupun mau keluar, tujuannya adalah waktu dahulu ini satu tempat pelayanan PCR masih sedikit sekali. Nah, kedua ternyata banyak kasus, ini laporan dari rekan-rekan di KKP yang bertugas di bandara. Ketika nanti untuk pengecekan ini banyak yang palsu ternyata untuk hasil PCR-nya. Sehingga perlu dikonfirmasi. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk di sistem di Peduli Lindungi. Jadi ketika data itu positif atau negatif, kita boleh lihat. Jadi petugas tinggal masukkan NIK-nya di aplikasi situ akan keluar positif negatif walaupun dia sudah bawa kertas yang negatif. Tapi waktu yang sebelum-sebelumnya tidak begitu. Dia bawa kertasnya negatif, ternyata tidak seperti itu adanya karena belum ada sistem yang kuat atau sistem yang mencatat secara digital kan gitu, online digital. Iya. Dan itu dikeluarkan akhirnya dari edaran gubernur. Semua pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional yang masuk ke dalam wilayah kota Manado, dalam hal ini Sulawesi Utara, harus menjalani swab antigen. Begitu. Oh iya. Itu sebabnya ternyata ya. Saya pikir ini kita masih terlalu fobia karena kelihatannya kita aman-aman. Bahkan level PPKM saya tahunnya terakhir level 1 ya. Masih ya. Makanya mungkin dibandingkan daerah lain yang mungkin di Jawa atau di Bali, untuk tingkat ininya COVID-nya memang ada peningkatan tapi masih naiknya yang minimalis begitu. Berbeda dengan tempat-tempat lain. Mungkin salah satu ini adalah cara dari pemerintah untuk mempertahankan kita tetap safe ya. Iya, walaupun vaksinasi sudah dikejar, kemudian protokol kesehatan juga sudah dijalankan, perjalanan pun juga diminimalkan, tapi kan minimalnya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu penerbangan sedikit, kemudian susah sekali untuk ini. Sekarang penerbangan sudah cukup mudah, semua sistem sudah bisa terbaca secara nasional, jadi akan lebih mudah lagi. Bahkan terakhir Pak Wali Kota mengeluarkan edaran untuk ngantor 100%. Ya ini kan cukup melegakan gitu. Iya. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak ini waktunya. Wow. Ini banyak pencerahan ini buat kita semua. Mudah-mudahan pada nyimak semua info-infonya
dan rasanya kurang lengkap. Mungkin ada hal-hal yang tidak terwakilkan dari pertanyaan saya tapi ingin disampaikan oleh Pak Dokter buat kita semua, entah itu mengenai vaksinasi itu sendiri, entah itu mengenai kewaspadaan kita terhadap virus atau pola hidup kita, mengantisipasi mutasi yang tadi sudah dicerita. Kira-kira apa dok yang mungkin kita perlu dengar dan nyimak nih yang mestinya disampaikan gitu? Yang pastinya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kita belum tahu sampai kapan kita harus hidup berhadapan atau berdampingan dengan virus COVID ini. Berdamai kalau saya menyebutnya. Lama-lama pasti kita akan berdamai. Makanya tadinya berhadapan, berdampingan, akhirnya berdamai. Tinggal kita tetap melakukan apa-apa rekomendasi yang sudah diberikan dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kemudian turun ke Kementerian Kesehatan, dan akhirnya dari Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita bersama. Makanya untuk yang rekan-rekan yang masih belum vaksinasi sama sekali, alangkah baiknya datang untuk ke pelayanan vaksinasi di tempat terdekat, bisa di puskesmas atau di rumah sakit, atau sekarang sudah banyak sekali gerai-gerai yang vaksinasi yang ada, nggak susah-susah. Registrasi di tempat bisa, registrasi online bisa, dan lain sebagainya bisa. Dan yang kedua, vaksin sudah terbukti aman dan halal. Jadi sudah ada rekomendasi BPOM dari MUI, semuanya sudah dikeluarkan dengan bukti-bukti ilmiah atau data-data yang ada. Namun jangan jadi euforia terlalu. Setelah menjalani vaksinasi, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tujuannya yaitu semoga kita boleh menghadapi pandemi ini tidak lama lagi. Ya, amin. Kita semua berharap tentu ini lewat dan kita bisa. Ini kan udah mulai normal kelihatannya. Dibanding walaupun ini masih jadi kontroversi juga. Ya, tapi bukan dokter punya bahasan sih. Katanya kan Idul Fitri kemarin kita sangat terbatas mau sholat dan sebagainya. Giliran Natal kok bebas. Saya malah bilang bersyukur aja. Toh yang jualan muslim juga. Ya kan? Jadi semua udahlah. Kita bersyukur, cuma beda soal waktunya aja. Enggak usah terlalu dipikir macam-macam lah. Paling tidak kita tetap waspada ya. Karena enggak ada jaminan bahwa kalau udah vaksin betul-betul imun 100%. Betul, karena tujuan vaksinasi itu sebenarnya bukan kita jadi kebal terhadap virus COVID, tapi biar kalau kita dapat COVID setidaknya tanpa gejala atau resikonya ringan, resiko kesakitan dengan kematiannya pun juga bisa kita kecil. Itu dia. Jadi sebelum ini dulu kan ada lepra gitu, dibikin vaksinnya cacar air. Dulu kan menyebabkan kematian. Sekarang udah nggak kedengeran ada orang yang kalau orang Manado bilang kena luti sampai mati. Nggak ada kan? Iya kan begitu. Sehingga saya pikir ini semua juga akan berproses ya. Mudah-mudahan mutasinya nggak sampai jadi X-Men lagi nih kalau mutan gitu ya. Bercanda dok, soalnya dari tadi bicara aja tegang terus kita. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin dok yang perlu kita tahu bersama? Saya kira udah semua ya. Cukup. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Ini Pak Dokter ternyata setelah buka masker malah mirip artis Korea daripada dokternya. Korea Tenggara. Korea Tenggara. Bisa bercanda juga Pak Dokter ternyata. Ya, baik, terima kasih banyak pencerahannya. Mudah-mudahan yang nyimak juga dapat ilmunya. Kalau ada kritik, saran nanti boleh disampaikan di kolom komentar. Atau mungkin pengen kita bahas isu apa begitu, ya silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Karena kemarin kita udah bahas soal hukum, kali ini kita bahas kesehatan. Mungkin ada ide dari yang nyimak apalagi untuk berikutnya. Terima kasih banyak Pak Dokter udah mau hadir di podcast kami. Mudah-mudahan terus sehat. Kami banyak berdoa juga untuk para nakes yang jadi garda terdepan untuk menjaga kesehatan, kekuatan negeri ini. Semuanya lagi diandalkan di pundak para tenaga medis, tenaga kesehatan. Mudah-mudahan terus sehat Pak Dokter. Lahir batin ya kita doakan. Dan terus
sabar menghadapi pasien kayaknya. Apalagi kita orang Manado ini agak rewel ya. Siap. Oke, begitu dulu kali ini perjumpaan kita dalam podcast Tisulut Torang Petampa Bacerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di edisi Torang podcast Petampa berikutnya. Bacerita.